Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini kita akan jalan-jalan room tour studio Jamblang Studio. Yuk ikuti saya. Jadi ini rumah saya teman-teman, Jamblang Studio ya. Ini rumah kediaman saya. Lokasinya ada di Pekalongan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekarang saya tinggalnya di Pekalongan. Dan ini area rumah saya. Oh ya, saya syuting sendirian sama satu kameramen, biasanya ada berdua. Nah ini saya mengambil vlog ini, sambil saya tunjukkan nanti saya record ini. Saya mau tunjukkan lokasi saya itu rumahnya di tengah persawahan teman. Nih saya tunjukkan depan rumah saya itu, sana masih persawahan ya. Oh ya, mohon maaf, suara saya itu masih agak kurang nyaman karena baru nggak enak badan ya kemarin, tapi ini udah lumayan. Jadi saya mau tunjukkan ini area rumah saya teman, dibagi dua, ada dua bagian. Pertama ini area tempat tinggal, kemudian sini buat kerja ya. Buat kerja ada dua bagian lagi, saya jelaskan. Ini untuk studio, jadi buat teman-teman yang selama ini ikuti Jamblang Studio, ini studio saya. Jadi saya nyebut studio padahal ini ya ruang jahit gitu ya. Nah di sana itu area produksi untuk teman-teman tim JS bikin pola dan bikin konten lainnya ya. Tapi untuk video kali ini saya akan tunjukkan sini saja. Oh ya, buat yang belum tahu, lokasi saya itu di tengah persawahan teman-teman. Ini saya tunjukkan dulu sisi luarnya ya. Tadi kan belum lihat. Nih kalau dari luar, ini saya pakai kamera ini teman-teman, GoPro. Sekalian biar tahu nih. Nah ini mas kameramennya itu. Kita cuman berdua syuting. Nah di rumah saya itu depannya masih sawah seperti ini. Nah itu ya, kalau masuk ke sini, nah itu area rumah dan ini area kerja. Oke, yuk kita masuk ke sini. Nah ini dia studio tempat saya berkarya teman-teman. Jadi selama ini saya membuat konten di sini ruangannya. Ini ruangannya nggak terlalu besar menurut saya, tapi udah lumayan ya standar sesuai keinginan saya lah ya. Ini panjangnya kurang lebih 6 meter 5,5, lebarnya 4 meter. Nah saya mau tunjukkan isi ruangannya seperti apa, mulai dari bagian luarnya dulu nih. Dari sisi atasnya lihat teman-teman, kalau dari plafon itu itu banyak lampu. Jadi memang dari awal saya desain ruangan ini supaya untuk studio. Karena untuk studio kan butuh lighting ya, butuh lighting yang banyak, jadi biar nggak kurang cahaya, jadi seperti di luar. Nah seperti itu. Di atas sana itu ada nih, ada AC, tapi yang anehnya sampingnya itu masih bolong-bolong. Ya, kenapa saya pakai AC? Kalau saya syuting kan pintu saya tutup, jadi kalau syuting pintu saya tutup. Nah ini biar nanti nggak kegerahan. Nah kalau ini semua lampu dinyalain, otomatis ruangan ini jadi terasa panas. Tapi saya juga sudah akali itu pakai lubang di atas sana, itu ada lubang, saya bobok lubangnya ada 2. Nah itu supaya biar ada sirkulasi udara yang panas itu keluar, jadi nggak semuanya ngap di sini. Jadi tujuannya buat kenyamanan saya kerja. Itu dari kondisi ruangan ya. Kemudian biasanya kalau syuting saya tutup jendelanya, AC-nya saya nyalakan. Nah ini seperti ini kalau saya syuting teman. Jadi biar teman-teman tahu. Ntar saya tutup dulu. Bagian juga ini udah di ruangan ya. Nah seperti ini. Oke, biar saya mau room tour biar teman-teman nggak penasaran lokasi kerja saya itu seperti apa. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan pengambilan gambarnya kurang bagus karena saya cuma berdua, satu kameramen. Biasanya ada beberapa kamera yang digunakan, tapi saya punya 2 saja, kamera GoPro dan kamera itu yang dipegang Bang Agus. Kameramen saya itu menggunakan apa Gus? M50, Canon M50. Nah itu seperti itu. Sebenarnya saya mau tunjukkan di sini adalah peralatan atau gear-gear apa saja yang saya pergunakan, biar teman-teman mungkin yang baru pemula YouTube atau yang buat konten sejenis dengan saya yang belajar menjahit ya, jadi biar sama-sama membuat konten edukasi, biar tahu gear apa saja yang saya gunakan. Mulai dari lighting, nih saya menggunakan ini teman,
Ini softbox, mereknya apa saya Mido kalau nggak salah. Ini murah teman-teman. Satu ini 200.000 kalau nggak salah. Ini bisa dinyalakan. Jadi ini biar terang. Ceklek. Nah, ini ada tombolnya di situ tadi. Di gelar ini. Nah, ini nyala. Nanti biar terang. Jadi saya biar kelihatan lebih cerah gitu ya, lihat ganteng dikit. Nah, itu lighting, itu penting juga. Kemudian di sana juga ada lighting teman, itu lighting, itu sama juga, itu bisa dinyalakan. Nah, kemudian kita dari, oh ya, saya mau tunjukkan juga lain-lain dari pojok-pojok ini. Nah, nggak cuman peralatan untuk syuting ya. Ini saya tunjukkan, ini di bawah ini ada mesin jahit teman. Namanya saya juga pengen room tour ya. Jadi temanya room tour. Ini ada mesin jahit, ini mesin jahit hitam. Mesin jahit hitam nggak pernah saya pakai, tapi masih bisa digunakan kok ini. Karena saya sudah ada yang lainnya, yang itu di sana ditutup pakai hijau, tutup kain hijau yang ini nih. Kenapa saya tutup? Ini biar nggak berdebu. Nah ini ya, ini mereknya Singer ya. Kemudian di sini kembali lagi ke pojok ini dulu ya. Ini atas sini ada ini kayak gorila buat ini ada raket, tapi saya nggak main minton di sini ya. Ini kemarin buat apa, nyamplok apa saya nggak tahu, lupa. Ini ada mesin obras di bawah ini. Mesin obras juga nggak pernah saya pakai, jarang. Ini masih belum di set gitu ya. Ini di bawahnya juga ada kepala untuk mesin obras, mereknya Singer. Kalau yang atas sini mereknya Butterfly. Tapi ini masih bisa digunakan kok. Tapi saya jarang pergunakan, saya pakainya mesin besar. Tapi lain kali saya akan pergunakan untuk pembuatan tutorial. Jadi buat teman-teman yang punya ini, nanti saya ajarkan cara pemakaiannya. Tapi saya udah nggak pergunakan ini untuk bikin pakaian ya, hanya untuk konten saja. Kemudian di atas ini ada aneka. Ini namanya itu kalau nggak salah, saya lupa namanya malah ini. Magic arm ini fungsinya untuk penempatan jadi alat-alat kamera gitu ya. Seperti di sini nih ada banyak sekali magic arm. Nah, ini juga ini buat nyantolin kamera di sini. Soalnya kamera saya ada banyak, teman-teman. Ini tapi nanti saya jelaskan nanti ya di akhir video buat teman-teman yang ingin tahu serinya apa dan fungsinya kenapa itu banyak sekali. Dan ini ada stand kamera di sini. Paling serantel ya. Tapi ini ada gunanya kok ininya, biar memudahkan saya bekerja. Yuk lanjut ke sini lagi. Pokoknya saya tunjukkan. Nah, ini di atas ini untuk setrika. Jadi ini untuk biar kalau ngeplek setrika itu ya. Ini. Nah, ini buat setrika. Kemudian ini untuk bantalannya. Ini bantalan saya bikin sendiri, teman. Ini saya pakai jahit kain kurang lebih ukurannya 40 x 20 cm. Saya isi kowolan. Kowolan itu potongan bahan yang tidak kepakai, kain-kain tidak kepakai, perca itu ya. Kalau pakainya apa namanya, kapuk atau itu namanya kapas, itu kepet. Kalau ini enggak, agak kenceng gitu ya. Nah, ini ada mal-mal sedikit dan ini aneka resleting ya. Ini apa ya, charger ini kamera baterai ya. Oke, nah ini untuk hiburan saya teman-teman. Ada kalau ini gembes buat minum. Ini untuk hiburan musik ya, buat audio. Nah ini komputer, laptop yang saya pergunakan untuk bekerja. Tadi saya masih nyala kayaknya. Nah itu. Ini untuk layarnya, wallpapernya saya dan istri. Ini di atasnya ada printer ya. Kenapa saya ada komputer di sini? Karena di sini saya kan desain pola ya teman-teman ya. Jadi kalau desain pola saya butuh komputer supaya lebih akurat ya. Kalau untuk desain awalnya saya menggunakan kertas. Jadi saya desain manual, kemudian untuk keperluan konversi ke pola jiplaknya saya pakai laptop. Ya, tapi kalau ini bukan untuk edit video, untuk edit video lain lagi. Nanti ada tempat khusus dan yang editingnya Bang Agus sendiri. Nah, itu kameramen sekaligus editor. Seperti itu. Nah, ini komputer ya. Ini serinya Asus, pakainya saya Asus. Serinya nih ada saya tunjukkan berapa nih serinya. Kalau teman-teman ingin nyari Asus X515. Ya. Waktu ini lumayan
gede, RAM-nya oke lah buat kerja. Tapi kalau buat editing video kayak saya nggak cukup karena ini speednya kurang ya. Saya pakainya PC kalau ngedit video, soalnya saya mau pakai multi kamera. Oke, kemudian ke samping sini ini agak berantakan, mohon maaf. Ini rak koleksi saya. Ini koleksi saya ada di bagian, kita mulai dari bagian atas. Itu ada mesin jahit. Bentar, saya ambil kursi dulu ya, bentar ya. Nih, saya ambil kursi dulu biar bisa munggah. Ini ya. Ini di bagian atas. Ini dulu saya pernah bikin tutorialnya. Ini mesin mini portable ya. 202 apa nggak salah. Nah, kalau yang ini 505 kalau nggak salah, yang ini mini portable. Nah, ini heavy duty-nya. Kalau ini sering saya pakai yang heavy duty ini. Bentar, buka tutupnya. Nah, ini heavy duty sering saya pakai. Ini untuk lubang kancing, ini bagus soalnya. Oke, di sini ada aneka koleksi. Bentar ya, riweh jadinya. Nah, ini ada aneka koleksi. Bentar, nah ini sepatu Singer. Jadi ini koleksinya banyak, sepatu, aneka sepatu mesin jahit. Ini portable. Ini kemudian ada banyak lagi. Dan ini ada benang-benang. Ini peralatan kabel-kabel untuk syuting. Aduh berat, nggak usah ding ya. Bisa tunjukkan saja. Ini apa nih ya? KTVO. Oh ya, KTVO itu yang saya pergunakan ini teman-teman. Jadi ini, nah ini untuk mic biar audionya enak didengar. Itu saya menggunakan KTVO namanya. Jadi itu mic wireless biar enak. Jadi kalau nggak pakai ini nanti suara saya nggak kedengeran jelas. Itu namanya mic wireless. Sebelumnya saya pakainya Boya tapi udah rusak. Itu yang ini. Saya pakainya ini Boya tadinya. Nah ini. Tapi ini udah nggak tahu error. Mungkin mudah-mudahan bisa benar lagi nantinya. Oke, kita turun lagi ke bawah. Tadi ini benang dan ini benang. Ini komputer. Ini ada komputer. Saya jelaskan, ini ada komputer laptop juga ya. Saya ada laptop 2, cuman yang satunya udah error, satunya udah mati. Bentar, tak ambil dulu ya, tak gotong ya. Sekalian biar tahu semua isi ruangan saya. Nih, tak telokakan. Oke. Ini laptop pertama saya, teman-teman. Jadi serinya saya lupa, Asus pokoknya. Saya buka dulu. Aweng. Asus X berapa ya gitu ya. Ini saya ini, dan ini laptop kedua saya. Ini kedua-duanya, kalau yang ini masih nyala, masih fungsi. Dan ini masih fungsi. Kalau yang ini udah nggak nyala tapi masih dia error bootingnya. Tuh, dia nyala kan? Masih bisa di ini, cuman lemot. Dia ini udah berjasa banget dengan saya. Makanya saya ini simpen, nanti saya bikinkan museumnya untuk Jambla Studio. Jadi awal kalau teman-teman pengen tahu Jambla Studio, saya bikinnya itu dulu pakai laptop ini Core i3, rendah banget speknya. Kemudian saya pakainya kameranya kamera HP dulu, mereknya kalau nggak salah kayak gini ya, tapi lebih rendah lagi speknya. Makanya teman-teman kalau lihat video saya yang pertama mungkin agak burang, dan saya lebih burang lagi. Ya seperti itu, tapi ya itulah sejarah ya. Jadi ini buat kenang-kenangan, saya simpen nantinya. Ini makanya ini saya nggak saya jual juga, mungkin nggak laku juga kalau dijual ya, tapi saya mau museumkan buat kenang-kenangan. Oke, kita lanjut. Tadi ini ada apa nih ya? Ini koleksi benang. Ini benang di sini. Jadi kalau benang itu saya penataannya seperti ini dari dulu biar lebih rapi, lebih gampang. Oke. Nah ini aneka koleksi sepatu mesin jahit, high-speed. Kalau ini mesin high-speed. Kemudian ini ada lain kancing-kancing ya. Di sini saya biar lebih gampang. Nah ini bawahnya kain koleksi saya teman-teman. Ini kebanyakan kain Toyobo ya, kalau bikin sampel, bikin baju. Ini yang polos. Ini jenisnya katun-katun semua pokoknya kebanyakan. Ini kalau ini yang jeans juga ada. Denim ya, ini ada. Nah ini kain-kain perca tapi masih bisa dipakai karena masih ada yang lebar-lebar, saya simpen di sini yang bagian bawah. Mohon maaf ya, ini masih berantakan, tapi mungkin lain kali saya akan lebih rapikan biar lebih enak dipandang. Nah ini teman-teman kalau lihat di video saya ini kelihatan ini
ya nyimpennya biar gampang ya, saya gantung seperti ini. Ini koleksi sampel. Jadi kalau saya bikin pola, saya bikinkan dulu, saya bikinkan sampelnya. Nah ini saya bikinkan sekalian juga buat tutorial. Misalkan ini kardigan, gamis kardigan ya. Ini baru jadi videonya. Tahu mungkin belum publish ya, kalau video ini udah publish apa belum. Ini udah ada videonya, tapi ini sama dengan ini, cuman beda warna ya. Kan dengan yang ini sama. Gamis kardigan dewasa. Nah yang anak-anak juga ada versinya. Nah ini kemudian ini gamis apa nih ya, ini juga polanya semuanya udah ada. Ini gamis gelombang, saya nyebutnya gamis gelombang karena bentuknya seperti ini. Dan ini gamis busui kupnat samping, karena di sampingnya ini ada kupnat biar bentuknya lebih bagus. Yang ini ya. Oke, nah nang dhuwur iki ini ada plakat. Ini plakat kebanggaan para YouTuber biasanya. Walaupun sebenarnya ini secara komersil nggak berharga, tapi ini semacam kebanggaan, kayak piala gitu ya. Kalau kita udah dapat 100.000 subscriber, dapat silver plate button ya dari YouTube. Ini saya dulu dapat waktu dapat 100.000 subscriber. Jadi teman-teman waktu nonton video saya sudah hampir 290.000 subscriber. Alhamdulillah ya. Jadi banyak yang suka channel saya. Nah itu dapat ini. Saya taruh di situ ya, buat ya semacam apresiasi gitu aja ya. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut sebelah sini. Ini mesin obras. Obrasnya itu sebenarnya ini obras Shimaru, teman. Shimaru mereknya. Benangnya itu benang 5, tapi saya pakainya cuma benang 3. Jadi sebenarnya ini kalau dibuka, di sini ada benang lagi harusnya. Di sini ada, jarumnya itu ada 2. Cuman saya pakainya yang 3 saja untuk obras biasa. Jadi mesin benang 5 itu seharusnya bisa obras sekaligus jahit. Cuman kalau ini lebih efektif kalau untuk konveksi. Kalau untuk tailor, untuk jahit satuan itu nggak cocok ya menurut saya. Jadi saya pakainya yang untuk benang 3 saja, yang 2-nya saya nonaktifkan gitu. Makanya ini ada tempatnya ada 5 sebenarnya, tapi ini saya pakainya cuman 2. Ini mesinnya tipenya high speed untuk mesin besar ya, seperti itu. Tapi saya sudah pakai dinamo servo biar nggak berisik. Oke, lanjut lagi ke kiri. Lumayan panjang ya, nanti pokoknya santai aja biar teman-teman tahu semuanya. Nah, ini ada grip wall di sini. Grip apa namanya inilah, pokoknya grip wall apa wall grip misalnya. Ini tuh buat nyantelin aneka pola, aneka penggaris biar lebih rapi. Dan sini ada untuk tempat ini. Kalau biasanya kasih pemberat, saya letakkan di sini kapur-kapur biar enggak. Kalau kapur saya taruh di meja ini. Biasanya kalau saya lagi motong di sini gitu kesenggol, jatuh, lumayan ambiar gitu ya. Makanya saya taruh di sini. Jadi kalau saya gelar kain di meja potong lebih nyaman gitu, gerakannya juga lebih lebar. Ini kan kalau ini saya bereskan gitu ya, lebih rapi. Nah itu. Kemudian ini untuk benang. Ini sebenarnya fungsinya hanya untuk aksesori, tapi juga untuk dikasih benang ya. Karena saya ada tempat tadi benang tadi itu ya, dikasih itu sisa apa namanya kue itu ya, saya kasih buat itu tempat benang. Nah tapi ini juga sekaligus buat aksesori ruangan ini, buat interior gitu ya, biar lebih enak dilihat untuk tempat benang. Tapi saya juga kadang-kadang kalau stoknya situ nggak ada, saya ambil di sini yang warnanya nggak ada, seperti itu ya. Oke, oh ya meja potong ini ukurannya saya lupa berapa, tapi saya sudah pernah ulas videonya. Jadi teman-teman bisa cek di ini video saya yang lain. Saya mau tunjukkan bagian dalamnya seperti ini teman. Dari sini, kalau dari sana belakang sana kan nggak ada ya. Kalau ini, nah ini bisa buat nyimpen aneka benda berharga. Tapi sebenarnya nggak juga ding. Ini cuma plastik apa nggak tahu, nggak jelas. Nah yang ini, biasanya kalau saya bikin pola, bikin tutorial, ini kan saya bikin misalkan kayak rok. Mana ada bikin apa nih? Rok setengah lingkaran. Nah ini saya simpen polanya di sini juga untuk ukurannya. Nah ini saya simpen di sini biar nanti saya nyarinya gampang. Ini ukuran berapa sih? Saya udah ada tandanya di sini. Ini banyak sekali. Ini koko, misalkan koko baju saya. Jadi saya biasanya kalau habis ini saya nggak pakai, saya simpen buat sampel gitu ya. Nah ini bajunya dan polanya di dalamnya ada tuh, ada polanya. Kalau lihat ini kuning. Ini pola potongannya yang buat ini saya simpen seperti itu buat koleksi saya aja. Ini banyak sekali, jadi bukan cuman yang digantung, di sini juga ada ya. Kalau digantung kan di sana itu tuh ya, itu yang digantung. Nah ini
Ini yang saya simpan karena di sana nggak muat. Itu tak tutup. Sebelahnya lagi, ini paling baru beberapa. Nanti pasti penuh. Karena saya bikin terus ya. Nah itu untuk ini. Kemudian kita lanjut ke depan sini. Tak puter lagi. Ini area kerja utama saya, mesin jahit saya. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu, saya menggunakan merek Brother. Ya, ini Brother. Serinya itu di sini DB2. Ini ya di sini pokoknya strip 3. Nah, seperti ini karena ada ya strip 5 kalau ini. Biasanya kalau katanya itu strip yang 5 itu lebih kuat, tapi saya belum pernah pakai. Saya pakainya ini, tapi menurut saya ini udah oke, bandel. Ini favorit saya pokoknya mesin ini. Dan ini dinamonya udah servo. Udah dinamonya itu dia lebih hemat dan lebih nggak berisik ya. Seperti itu. Nah, itu mesin jahit saya. Kalau teman-teman tanya pakainya apa Mas Manto, mesin jahitnya Brother. Oh ya, di sini ini bukan bawaan mesinnya ya. Ini untuk tempat kamera. Nih, saya pergunakan kan kamera GoPro nih ya teman-teman. Jadi saya pergunakan ini. Ini kalau saya mau buat ini saya letakkan di sini. Set, tinggal saya poglek. Nah udah, makanya teman-teman lihat. Ini kamera fungsinya untuk mesin jahit ini biar. Soalnya kadang-kadang saya butuh angle kamera dekat. Kalau saya pakai layar yang besar, kamera yang besar, misalkan pakai kamera ini. Oke, bentar tak ambil dulu nih. Nih, saya kan pakai ada 2 HP. Ini HP saya pribadi. Kalau ini biasanya khusus untuk syuting ini. Kalau pakai yang ini, saya ketutupan. Jadi saya nggak bisa ngelihat kalau jahit. Kali ini kan saya masih bisa lihat, masih luas gitu ya. Ini cuman kecil ininya. Jadi maka saya pakai GoPro. GoPro berapa serinya? Ini saya tunjukkan. Kalau teman-teman pengen pakai seperti saya, serinya pakainya GoPro mana ya? Oh ini 8 Black ya. Ini juga udah lumayan, tapi yang lebih bagus lagi yang seri 10 itu lebih oke. Jadi dia lebih stabil, lebih enak lah pokoknya. Seperti itu. Kalau mau teman-teman mau beli, saran saya bisa pakai yang ini atau yang lebih tinggi lagi, misalkan seri yang terbaru GoPro 10 ya. Untuk pembeliannya nanti bisa cek di toko online kan banyak ya. Ini Shopee di mana, saya juga beli di Shopee dulu itu. Dan ini ada manekin. Manekinnya manekin cowok, cuman ini ukurannya saya dulu itu salah beli, dia nggak proporsional, bentuknya kurang bagus, gede banget, makanya saya nggak suka, saya simpan di sini saja. Oke, kemudian saya mau bahas kamera-kamera yang saya pergunakan. Nah ini yang mau tunjukkan, ini kameranya ini dulu ya, saya taruh di sini dulu. Oke, saya mau ambil ini. Ini kameranya Canon EOS M6. Kalau nggak salah ini kamera pertama saya malah dulu. Saya dulu beli kamera ini pertama. Ini jadi ini bisa dipasang di sini. Ini kalau ini belinya terpisah ya, biar bisa masang di stand sini. Nah ini kalau ini lensanya itu saya menggunakan lensa 55-200. Pakainya Canon saya pakai Canon semua teman. Jadi ini bisa kan dilepas. Kalau pembeliannya itu lensa bawahnya bukan ini. Nah ini bodinya saja. Kalau teman beli di toko online sekarang harganya sekitar berapa ya, 7 juta kalau nggak salah, ini body only gitu ya. Kalau ini 4 jutaan ya, berarti totalnya sekitar 10 jutaan kalau ini satu setnya ini. Silahkan kalau teman mau beli, cukup recommended buat saya. Kenapa saya pakai kamera ini? Mungkin teman nggak pakai HP saja. Kalau pakai HP itu kalau buat konten tutorial seperti saya itu gambarnya rawan ngeblur. Jadi teman-teman kalau teman lihat Mas Manto kok tutorialnya enak, diikuti enak, itu bukan cuman karena aksi saya saja, itu juga perlu dukungan teknis semacam kamera ini ya, biar resolusinya lebih bagus, lebih nyaman diikuti. Jadi tentu saja ada selain kamera, selain istilahnya kemampuan saya menyampaikan materi, juga ya mungkin bagian editing juga penting ya, karena itu untuk pemilihan angle yang tepat. Nah ini saya letakkan lagi, kembalikan ke semula. Bentar, ini magic arm teman. Nah ini bisa buat tempat kamera. Bentar, ini kalau nah seperti ini. Jadi saya letakkan di sini. Kenapa saya letakkan di sini? Bentarlah, saya tata lagi. Jadi kan kalau saya jahit di sini, ini saya tunjukkan. Nah ini saya jahit itu butuh beberapa angle. Misalnya dari sini, ini butuh angle ke sini. Jadi butuh lihat dari sebelah sini biar teman-teman lihat.
Nanti ada lagi dari atas, ini ada. Ini saya atas pakainya kamera Canon EOS M berapa nih, 100 kalau nggak salah ya, 100. Nah karena saya juga kan butuhkan dari atas biar ada. Nah dari dekatnya juga ada. Nanti ada lagi 2 kamera lagi di belakang saya, Mas Agus sama biasanya Mas Rizal atau Mas Rio. Jadi ada, kalau saya syuting itu ada 2 orang kameramen biasanya yang mengarahkan, membantu saya biar lebih enak gitu angle-nya ya. Jadi nanti dipilih. Tapi yang paling penting itu nanti proses pengeditannya. Nah itu urusannya Bang Agus. Kalau saya tinggal pokoknya bikin konten gitu aja ya. Nah itu. Oke, tak ambil lagi. Kenapa saya pakai GoPro? Ini juga lebih fleksibel. Saya kalau teman-teman lihat, saya kan kadang-kadang syuting di meja. Misalkan di sini ya. Saya tutup dulu laptopnya. Nah, ini saya taruh di sini juga nih. Set. Nah, jadi kalau saya dari sini nanti gampang sana jalan, nanti arah kameranya juga mengarah ke saya seperti itu. Ini juga GoPro itu bisa dikontrol pakai HP, lebih enak juga ya untuk pengawasannya. Bentar, tak ambil dulu lagi GoPro-nya seperti itu. Nah ini saya kalau ini pakainya, ini kamera apa nih ya, ini sama ya, EOS M6 ya Gus ya. Ini EOS M6 sama. Ini kalau ini ya kurang lebih harganya sama yang itu tadi ya. Nah kalau yang ini Canon EOS M100 yang ini saya nggak rekomendasikan teman-teman ya, walaupun harganya mungkin lebih murah. Kalau ini sekitar harganya berapa, 5 jutaan kalau nggak salah ya. Tapi dia nggak tahan lama gitu ya. Misalkan kalau syuting beberapa menit, 30 menit itu udah rewel. Dia minta resolusinya diturunkan. Jadi saya nggak suka dengan ini. Saya juga cukup menyesal beli ini. Tadinya saya pikir murah, ternyata memang murahan juga. Tapi itu untuk saya ya, saya nggak kameranya sebenarnya sih saya salah beli karena peruntukannya, bukan kameranya yang jelek, karena salah saya. Jadi kalau misalkan ibaratnya beli motor, saya mau buat beli balapan kok belinya bebek, itu salah saya, bukan motornya ya. Tapi kalau dia cuma buat foto-foto, video yang pendek, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau durasi saya kan panjang videonya, biasanya sampai setengah jam, 1 jam kadang-kadang syuting ya. Nah itu nanti kadang-kadang dia nggak kuat panas. Oh ya, jadi saya total kamera itu ada berapa? Saya lupa ngitung ya. Jadi kameranya itu pertama saya pakai kamera ini, GoPro ya. Ini untuk tambahan. Kemudian saya pakai kamera HP. Ini kadang-kadang saya pakai Vivo. Ini Vivo. Ini dari saya beli itu saya nggak pernah pakai untuk pribadi, ini hanya untuk syuting. Saya simpan aja di sini. Kemudian saya pakai kamera ini, Canon EOS M6 plus lensanya Canon apa saya lupa ini, 55-200 pokoknya. Tapi mereknya ori kayak Canon semua. Kemudian ini Canon M100 dan yang ini M6 juga. Dan yang dipakai Bang Agus yang ini Canon M50. Semua totalnya ada 6 kamera. Teman-teman pasti bingung lah itu cara syutingnya gimana. Ya, tapi itulah jadi saya menggunakan kamera banyak itu biar lebih nyaman video saya, nanti biar lebih maksimal untuk pengambilan gambarnya, jadi biar kontennya lebih ngena. Oke, lanjut. Saya mau jelaskan untuk ini buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya stand, ini cheese stand. Teman-teman bisa cek di Shopee atau di toko online ada cheese stand. Ini harganya saya beli itu 1 juta, sekitar 1 juta atau 1.200.000 saya lupa. Ini stainless asli teman, bagus. Jadi ini kalau buat naruh perabotan itu kuat. Tapi kalau ininya enggak, ini saya bukan cheese standnya bawaannya, karena beda, ini hitam ya. Ini kayak gembreng, ini terlalu intir-intir. Kalau ininya kuat, bagus. Jadi besi. Nah ini makanya saya taruh kamera di sini nanti buat di sini taruh kamera lagi gitu kan. Jadi biar lebih ringkes. Nah ini tripod. Buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya tripod. Tak taruh dulu kamera saya ya, ini ya. Oke. Ini namanya tripod. Kenapa pakai tripod? Kadang-kadang kalau nyuting itu biar nggak shake, biar nggak goyang. Nah ini kalau misalkan mau diturunin ngeker set gitu ya. Nah ini pakainya tripod. Tripodnya saya pakainya Somita ST650. Kalau kalian mau cari ST650 Somita, ini harganya kemarin berapa ya? Pokoknya 1.200.000 kalau nggak salah ini Somita ini. Saya ada 2,
Somita juga. Kalau teman-teman nggak punya dana, bisa pakai yang seperti ini. Sini saya mereknya apa, Takara kalau nggak salah, saya lupa ini. Tapi ini ngerinya kalau buat kamera ini, dia itu kayak bunyinya kretek-kretek gitu, kayak aneh. Gitu ya, coba dengerin. Aduh, malah putus. Ini putus teman-teman. Saya nggak sengaja memutuskan, malah tugel. Nah ini oke lah, tapi saya juga nggak pakai ini, saya biarkan saja. Ini saya taruh di sini. Nah itu saya udah pakai lama. Dulu saya pakainya itu, malah saya dulu pakainya kecil, itu harganya 150.000. Maaf, tiba. Nah itu tadi saya udah lama saya pakai, awalnya dulu yang tripod yang kecil, Takara 70.000 gitu ya. Kemudian saya upgrade yang itu, tapi masih nggak nyaman, akhirnya saya beli yang ini. Dan ini saya nyaman, saya beli satu lagi. Pokoknya biar lebih nyaman untuk produksinya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, demikianlah room tour dari Jamblang Studio. Untuk studionya nanti mungkin lain kali saya akan room tour ke tempat-tempat lainnya. Jadi karena untuk ini baru ruangan untuk kerja saya, nanti untuk tempat produksi dan tempat-tempat editingnya, tempat kantornya Bang Agus, editing saya, nanti saya jelaskan lagi ya, biar nggak kepanjangan. Ini juga udah lumayan panjang. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar ya, nanti insya Allah saya bantu jawab. Atau mungkin ada saran, kritik ya, saran masukan buat saya biar lebih bagus, nanti saya terima, nanti saya saya respon. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan berkembang, membantu channel saya lebih berkembang ya, channel Jamblang Studio ini. Demikianlah teman-teman, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.